Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas berkaitan dengan perjanjian yang di dalam perjanjian itu berkaitan mengenai jual beli tanah atau rumah atau jual beli tanah dan rumah. Di dalam proses jual beli, terlebih lagi dalam jual beli di komplek perumahan atau di kawasan permukiman perumahan, biasanya ada teknis yang pembeli itu diminta untuk melakukan pembayaran DP atau down payment atau uang muka sebagai tanda jadi bahwa kita akan membeli unit rumah ataupun tanah pada kawasan permukiman perumahan itu. Nah, down payment ini atau uang muka ini biasanya ini sering digunakan untuk mengukur tingkat keseriusan dari pembeli untuk apakah akan jadi membeli atau kemudian tidak pada kawasan permukiman perumahan itu. Setelah down payment, maka kemudian akan dituangkan di dalam perjanjian berikutnya yang disebut dengan PPJB, Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas objek perjanjian, apakah kemudian tanah ataupun rumah atau keduanya. Nah, di dalam persyaratan down payment, misalnya harga rumah itu 1 miliar, misalnya begitu. Kemudian dari 1 miliar itu, misalnya pembeli itu diminta untuk membayar down payment atau uang muka misalnya sebesar 10 juta rupiah atau 20 juta rupiah atau sesuai ketentuan masing-masing pada developer permukiman perumahan tersebut. Nah, ketika konsumen kemudian sudah membayar uang muka, sebelum membayar itu biasanya diminta untuk mengisi formulir begitu ya, formulir yang disebut dengan surat pesan, formulir pemesanan unit begitu ya. Di situ tertulis apabila pembeli atau user atau pemesan membatalkan proses jual beli ini begitu ya, maka uang muka atau down payment itu misalnya dipotong 20% dari total down payment yang kemudian dibayarkan. Nah, ada juga yang kemudian menyatakan misalnya jika pembeli membatalkan atau user membatalkan, maka down payment menjadi hangus begitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah proses yang seperti ini, proses pembatalan down payment, hilangnya uang muka, kemudian uang muka itu tidak kembali lagi kepada user dan kepada pembeli ketika membatalkan proses jual beli ini, apakah itu dianggap sah atau dianggapkan legal begitu. Nah, dalam hal ini di dalam proses jual beli itu terikat yang disebut dengan hukum perjanjian di antara kedua belah pihak. Tentu perjanjian ini akan dianggap sah, akan dianggap dinyatakan benar begitu ya apabila para pihak ini dalam kondisi yang betul-betul sadar begitu ya, dalam kondisi yang keduanya saling memahami dan mengerti pada waktu itu begitu ya, ketika misalnya membubuhkan tanda tangan itu tidak dalam keadaan terhipnotis misalnya begitu, atau tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa begitu ya. Dipaksa dan terpaksa ini adalah dalam kondisi yang tidak ada pilihan, misalnya tidak ada pilihan itu dipaksa, kalau tidak tanda tangan maka akan disiksa misalnya begitu, kalau tidak tanda tangan maka akan dibunuh, kalau tidak tanda tangan maka akan diancam kekerasan fisik, misalnya begitu. Tidak ada pilihan lain pada waktu itu, maka perjanjian yang sudah ditandatangani yang demikian di luar ancaman-ancaman tadi maka dapat dinyatakan berlaku dan benar bagi para pihak itu. Jadi oleh karena itu para pembeli, para konsumen, para user sebelum membubuhkan sebuah tanda tangan, apalagi kemudian ada sidik jarinya begitu ya, oleh karena itu betul-betul ditanyakan terlebih dahulu dan konsekuensi dari hal ini. Nah, termasuk dalam konteks ini para developer, para pengembang sudah sepatutnya selayaknya kemudian menjelaskan per item dari perjanjian yang kemudian akan dibuat itu. Nah, itu ya, sambil kemudian dijelaskan risiko dari perjanjian yang sedang dibuat itu. Misalnya tadi dijelaskan kalau ibu membatalkan, bapak membatalkan,
proses pembelian ini, maka down payment dinyatakan hangus atau dinyatakan hilang atau dinyatakan dipotong sekian persen dari total down payment, misalnya begitu. Nah, itu harus dinyatakan dengan di depan para pihak itu dan kemudian ditandatangani per item itu. Nah, kalau itu sudah dijelaskan, sudah ditempuh, maka ketika para user, para konsumen membatalkan proses pembelian itu dan kemudian uang mukanya hilang ataupun dipotong, maka secara legal, secara perjanjian itu dianggap sah dan developer memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu jika memang sudah disepakati oleh para pihak itu. Kemudian berikutnya para user juga harus teliti, para konsumen harus teliti. Misalnya ada lagi yang di dalam surat pesan itu misalnya begini. Kalau harga rumah itu misalnya 2 miliar gitu ya, kemudian DP-nya misalnya 50 juta, misalnya ada frasa yang menyatakan begini, apabila pihak pembeli, pihak pemesan atau konsumen membatalkan ya proses pemesanan ini atau proses jual beli ini, maka konsumen harus membayar 30% atau 20% dari total harga unit atau perjanjian. Coba bayangkan, misalnya Anda harga rumah tadi 2 miliar, Anda baru bayar 500 juta. Kemudian di tengah jalan Anda membatalkan proses jual beli itu dan ada frasa perjanjian yang menyatakan apabila konsumen membatalkan perjanjian, maka konsumen akan dipotong 30% atau 20% dari total harga unit rumah. Berapa tadi harga total unit rumah? Harga unit rumah tadi adalah misalnya berapa tadi, 2 miliar ya, 2 miliar. Kemudian Anda membatalkan, dipotong berapa tadi, misalnya 30% gitu ya, 30% dari harga unit. Berarti kalau harga unitnya tadi 2 miliar, tinggal dikali saja ya, 2 miliar 2 dikali 3 dibagi 100, berarti sekitar 600. Anda baru bayar 500, berarti Anda masih punya utang 100 dalam hal ini. Nah, itu hati-hati ketika akan menandatangani sebuah perjanjian gitu ya. Diteliti terlebih dahulu, dipahami, ditanyakan, ditanya dampak segala macamnya. Nah, barulah kemudian setelah yakin, setelah firm di situ, maka Anda baru kemudian membubuhkan tanda tangan ya, membubuhkan sidik jari dan seterusnya. Nah, ini pentingnya bagi para konsumen memahami, termasuk para developer, para pengembang perumahan juga harus menjelaskan hal itu secara detail, kemudian akibatnya begitu ya, dijelaskan di depan para pihak. Nah, setelah itu dilalui oleh developer, kemudian ternyata konsumen itu membatalkan secara sepihak, maka dalam pandangan saya, ketika sudah secara sadar, tidak ada paksaan, sudah dijelaskan begitu ya, dan dia membatalkan, ternyata di dalam klausul itu ada yang menyatakan misalnya dipotong 30% dari total harga unit, baru bayar 500, berarti kalau 30% dari 2 miliar ya 600 kurang lebih, berarti masih punya utang 100, dan developer berarti dalam hal ini dapat saja menagihkan sisa uang itu 100 juta tadi. Nah, itulah oleh karena itu pentingnya sebuah perjanjian. Tetapi kalau developer punya kebijakan yang lain, misalnya tidak perlu utang 600 tadi, kembalikan misalnya begitu, atau dipotong dari yang sudah masuk misalnya begitu. Nah, itu alangkah lebih arif dan lebih bijaknya. Tetapi secara sah, secara legal, yang seperti saya utarakan sebelumnya itu dapat dibenarkan kalau memang sudah ditandatangani dengan sadar, dijelaskan di depan para pihak. Nah, oleh karena itu developer alangkah lebih baiknya dibuktikan tidak cukup dengan tanda tangan, ditambah sidik jari, misalnya ditambah dengan foto yang kemudian ada label tanggalnya, kemudian diberikan apalagi bila perlu ada video ya. Jadi di dalam setiap perjanjian itu dilampirkan sidik jari, kemudian dilampirkan foto begitu dan video setiap konsumen. Memang agak ribet ya, tetapi hal ini memudahkan di kemudian hari jika terdapat persoalan sengketa berkaitan dengan objek jual beli itu. Nah, itu demikian pada video kali ini. Jadi oleh karena itu para konsumen, para masyarakat yang akan membeli, teliti dengan baik-baik perjanjian itu, dan developer pun harus jelaskan secara terbuka, tidak ada ditutup-tutupi di balik perjanjian itu. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.